Cerita fantasi dalam sebuah novel suatu hari berubah menjadi kenyataan ke dunia manusia. Hanya ada satu pembaca novel yang tahu akhir dari skenario, tapi alur skenario berubah berantakan dan ada segudang misteri yang belum terpecahkan. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Kim Dokja yang bertemu ibunya terlibat cekcok hingga membuat Dokja dikurung dalam sil yang diciptakan ibunya. Dokja mencoba untuk menghancurkan itu dengan meminjam kekuatan dari Rasi. Sementara itu di sisi lain, para anggota Wanderer sedang bergerak ke suatu tempat. Di perjalanan, Sokyung dalam hatinya bilang, Kim Dokja, anak itu dulunya sangat imut, tapi kenapa sekarang menjadi sangat keras? Jeon Wochi bilang, Sokyung si, kamu tidak perlu melawan Kim Dokja. Seandainya kamu memberitahu dengan jujur tentang kenapa kamu menulis buku itu, anak itu sudah di umur di mana dia bisa menerima kenyataan. Sokyung menjawab, bagiku dia masih anak-anak sekalipun dia berumur 30 atau 40 tahun. Awalnya aku mencoba berusaha memberitahu dia yang sebenarnya, tapi saat aku melihat matanya, aku merasa kalau ikut campur dengan hidupnya yang sudah begini cuma akan membuatnya terganggu saja. Aku sendiri bingung apa memberitahu kebenaran pada anak itu memanglah perlu bagi dirinya. Sejujurnya aku juga tidak ingin menjadi ibu yang buruk. Sejenak ia berpikir, aku mempersembahkan 3 item grade SS dan 20 tahun hidupku sebagai bayaran pada sponsorku. Sebagai gantinya, aku diam-diam melihat garis takdir yang disembunyikan Olympus. Waktu itu Sokyung shock melihat isi ramalan. Jika dia tidak pergi ke skenario selanjutnya, inkarnasi Kim Dokja bisa tetap hidup. Mengetahui ramalan itu, ibunya tak ingin itu terjadi. Jeon Wochi bilang, suatu hari nanti, anak itu pasti akan memahamimu. Sekarang semua pasukan sudah berkumpul. Bagus. Sebentar lagi mereka juga akan tiba di sini. Sokyung kemudian menerima pesan dari sistem. Skenario utama ke-10, tingkat kesulitan SS, syarat penyelesaian. Anda berhak untuk berpartisipasi dalam skenario terakhir Dark Castle. Kumpulkan 4 rank untuk pergi ke lantai 3 Dark Castle dan memasuki skenario terakhir. Batas waktu 30 hari. Hadiah 100.000 koin apabila gagal mati. Rank Anda di Dark Castle adalah rank 2, hanya inkarnasi yang mempunyai peringkat 10 besar yang dapat menantang skenario terakhir bersama Anda. Dalam hatinya, Sokyung bilang, saat ini cuma mereka berdua saja anggota rank 10 besar yang aku miliki. Aku masih butuh 2 lagi. Tak lama kemudian Jung Hyuk bersama teman-teman lainnya datang. Yo Sang-ah menyapa, rupanya Anda masih hidup. Aku senang sekali. Tapi di mana Kim Dokja? Sokyung menjawab, senang bertemu denganmu Yo Sang-ah. Kita bisa bicarakan soal itu nanti. Melihat teman-teman Dokja, Sokyung berpikir, dari mereka akan jauh lebih mudah seandainya merekrut karakter dari novel originalnya. Jung Hyuk bilang, King Wanderer, kenapa kau ingin menemuiku di sini? Aku merasa sudah saatnya bagiku untuk memutuskan akhir dari skenario ini. Apa kau juga sedang mengumpulkan For Heavenly King? Kau memerlukan 4 ranker untuk bisa melaju ke skenario selanjutnya, bukan? Sokyung meledek menyebutnya sebagai For Heavenly King. Sungguh kekanak-kanakan sekali. Jung Hyuk mendengar itu kesal. Justru kau yang tidak punya pikiran. Mereka berdua mulai memanas. Jung Hyuk mengeluarkan auranya. Sokyung sadar itu. Jadi dia seorang transcendence. Memang energi semacam itulah yang cocok dengan protagonis cerita. Sokyung bilang, aku ingin kita bekerja sama. Aku ingin kamu membantuku mengumpulkan para ranker. Kita memerlukan line up inkarnasi yang paling kuat untuk pergi ke skenario selanjutnya. Aku bisa membantumu karena sponsorku adalah Founder Mother. Sontak Jung Hyuk kaget. Kalau begitu di mana Kim Dokja? Aku dengar dia bersamamu. Jangan bilang kau ingin memasukkan anak itu ke dalam For Heavenly Kingmu itu, kepribadianmu. Persis seperti yang dia katakan, ku dengar kau membagikan pencapaianmu di paradis pada putraku. Kenapa kau melakukannya? Jung Hyuk dengan yakin menjawab, karena semakin kuat si bodoh itu, semakin tinggi pula peluang menyelamatkan dunia ini. Kim Dokja,
diperlukan untuk dunia ini. Jung Hyuk mengacungkan pedangnya. Dia akan menjadi rekan seperjuanganku dan dia akan melihat akhir dari skenario. Mendengar itu Sokyung dibuat syok. Ia sadar sesuatu. Seperjuangan katanya, si brengsek Yo Jung Hyuk hanya memperdulikan dirinya sendiri dan rela melakukan apapun untuk mencapai tujuannya. Tapi cerita tak akan bisa berjalan tanpa adanya dia. Way of Survival adalah novel semacam itu. Aku berharap cerita ini tak akan pernah berakhir. Apa jangan-jangan? Jung Hyuk bilang, serahkan Kim Dokja, akan kuampuni nyawamu kalau kau melakukannya. Sokyung teringat kembali dengan ramalan. Inkarnasi Kim Dokja akan terbunuh oleh orang yang paling ia cintai. Sokyung sadar sesuatu. Jadi begitu arti takdir yang sebenarnya. Sokyung bilang, maaf, aku tak bisa membiarkanmu menemui putraku. Jika seorang anak bermain dengan temannya yang nakal, maka sudah menjadi tanggung jawab ibunya untuk mengendalikan situasi. Aku harus mengembalikan putraku ke dalam realita. Sokyung mengeluarkan itemnya. Sepertinya aku tak punya pilihan lain selain membunuhmu. Di sisi lain, para Dokaibi melihat situasi dalam layar. Pertarungan mereka dimulai. Di layar lain, para Dokaibi juga melihat situasi Dokja. Baram di dekat Bihyung bilang, channelmu belakangan ini populer, sampai terbahas di mana-mana di cabang Seoul, khususnya soal inkarnasi yang ada di sana. Bihyung menjawab, sebenarnya aku juga menerima banyak reaksi negatif. Aku ingin tahu kenapa Anda memanggilku kemari. Saat ini skenario ke-9 akan memasuki fase akhir. Aku harus segera kembali ke channelku. Bara menjawab, itu sebabnya aku memanggilmu kemari. Para rasi tidak ingin kau ikut campur. Ada begitu banyak nebula yang memiliki keluhan soal skenario ini. Penyebabnya adalah inkarnasi di channelmu. Dia sudah bukan lagi seperti inkarnasi. Apa kau sudah lupa dengan insiden itu? Akan jadi merepotkan jika muncul makhluk baru yang tidak biasa lagi. Melihat Dokja, Baram berkata, dia akan menjadi monster. Ia teringat dengan masa lalu. Dulu ada sebuah insiden di mana rasi tingkat sejarah terkuat muncul di semenanjung Korea karena kekuatan bawaan yang dia miliki tidak sesuai dengan keseimbangan skenario. Ada banyak keluhan tentang dia, dan sewaktu dia dikecualikan dari skenario, dia pun kembali hidup dari dimensi lain dan menjadi rasi itu sendiri. Dokja masih kesakitan menerima kekuatan dari rasi yang ia panggil. Tolong aku butuh kekuatanmu, Goryeus Finest Sword, Cheok Jung Heon. Ternyata rasi yang dipanggil Dokja adalah rasi yang menyebabkan masalah di skenario dahulu. Bihyung kesal atas permintaan Baram. Aku bisa memahami keluhan para rasi. Mereka pasti merasa jengkel karena Kim Dokja sama sekali tidak bergabung dengan praksi mereka. Tapi bukankah ini situasi di mana mereka seharusnya sudah mengambil tindakan? Apa sebelumnya pernah ada kasus di mana Fate dideklarasikan sebelum skenario ke-10 berlalu? Bara menjawab, rupanya kau melindungi inkarnasi itu. Bihyung terus dibuat kesal. Aku tidak melindunginya. Aku sedang berbicara soal perlakuan tak adil skenario. Tenanglah Bihyung, aku tak memanggilmu ke sini untuk menyalahkan atas pelanggaran karena kau cerdas. Mungkin kau juga sadar kenapa para rasi terlanjur melakukan tindakan berlebihan yakni Fate. Jika mereka sekedar penasaran dengan masa depan, mereka bisa saja mengintip kemajuan skenario melalui Future Sig dengan melakukan pertukaran dengan para prophet. Mereka juga bisa mengantisipasi perilaku target dan mengubah masa depan secara perlahan sambil menangani plausibilitas. Namun mereka tak melakukan itu kali ini karena tak ada seorang pun di Starstream yang bisa melihat masa depan Kim Dokja. Pada akhirnya Dokja berhasil menstabilkan kekuatan rasi dalam tubuhnya, sebuah energi, kemudian terukir di tangan kanannya. Fable-nya akhirnya stabil. Sontak Baram dan Bihyung kaget, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Namun ada satu hal yang pasti, yaitu ada banyak rasi yang takut kalau Dokja mungkin akan mencapai filter. Bihyung heran, sialan, kata-kata terakhirnya masih di filter juga. Baram bilang, Bihyung, ada sesuatu yang harus kau lakukan. Begitu ini berjalan lancar, akan kurekomendasikan kau pada komite Advance Dokaibi. Kemudian cerita berpindah ke situasi Dokja.
Mereka bertahan dengan memakan bawang putih. Soyung bilang, tak seharusnya aku ikut campur masalah keluargamu. Tapi yang aku lihat, ibumu kelihatan bukan orang yang buruk. Dokja menjawab, intinya dia sudah berusaha menjaga putranya dengan banyak cara. Ibuku bilang aku berkencan denganmu, tapi dia lebih memilih Yosang-ah. Soyung tersenyum, ngobrol seperti ini. Rasanya kita ini seperti karakter dalam novel. Sejenak Dokja berpikir, Han Soyung belum sadar, tapi sebetulnya dia memang akan menjadi karakter suatu hari nanti. Meski aku tak tahu itu hal yang baik atau bukan, tapi kenapa aku tak ingin dia menjadi salah satu karakter. Hingga pada akhirnya, Dokja bisa mengendalikan kekuatan rasi dalam tubuhnya. Dokja siap mencabut pedangnya. Han Soyung, bersiaplah, kita akan kabur sekarang. Diselimuti kekuatan baru, Dokja mencabut pedangnya. Three Sword Style adalah nama teknik Goryeos. Karena seumur hidupnya, ia tak pernah mengayunkan pedang lebih dari 3 kali pada lawan yang sama. Dokja siap menebas. Status yang tidak bisa Anda tahan telah tertanam pada lengan kanan Anda. Ia teringat dengan kekuatan Goryeos, memotong ribuan musuh di ayunan pertama, membelah gunung besar di ayunan kedua, dan membelah lautan di ayunan ketiga. Dokja mengayunkan pedangnya. Daya hancur tebasannya menciptakan lintasan yang dahsyat. Aliran eksplosif dari Fable telah mendistorsi dimensi Agate Formation. Aliran eksplosif dari Fable telah menghancurkan kutukan Hundred Day Seal. Pada akhirnya, Dokja berhasil menghancurkan semua yang mengurung dirinya. Melihat kekuatan itu, Dokja dibuat syok. Jadi ini swordsmanship yang telah dikumpulkan selama hidup sang jenius, yang muncul 10.000 tahun sekali. Kira-kira sehebat apa jadinya kalau kemampuan ini bisa kusalin? Sayangnya bookmark hanya berlaku pada karakter. Tapi tiba-tiba pesan dari sistemnya muncul. Karena peningkatan status Anda, update untuk skill bookmark akan dilakukan. Fitur baru telah diaktifkan. Pemahaman Anda terhadap rasi Goryeos Finest Sword meningkat dalam jumlah yang sangat sedikit. Dokja langsung melihat daftar bookmark. Sampai sekarang belum ada peningkatan pemahaman rasi. Seperti yang kuduga, dia tidak ada dalam daftar. Apa karena jumlah pemahamanku masih sedikit seperti yang disebutkan sistem? Tapi jika pemahamanku dengan rasi itu terus meningkat, bukankah suatu hari nanti aku akan bisa meniru skill para rasi, tapi menggunakan salah satu dari ketiga teknik saja dari rasi? Lengan kananku terasa hampir lepas. Han Soyung dibuat syok melihat kondisi di sekitar. Para inkarnasi kini saling bertarung. Terdengar suara, semua harus berlutut. Banyak inkarnasi yang tiba-tiba kesakitan setelah mendengar suara itu. Han Soyung heran, kenapa aku juga bisa mendengar suara itu? Dokja sadar sesuatu. Ia menjawab, ini suara sejati dari rasi. Semua orang terlalu berlebihan meningkatkan sinkronisasi dengan sponsor mereka. Mereka terkena plausibilitas. Ini benar-benar kacau. Apa mereka berniat mati bersama-sama? Kemudian Bihyung menghubungi lewat Dokaibi Communication. Kim Dokja, pura-puralah tidak bisa mendengar suaraku dan dengarkan baik-baik. Jika terus begini, kau akan mati. Hanya ada satu cara melarikan diri dari Fate. Carilah faksi yang akan melindungimu. Jika tidak, ucapan Bihyung kemudian tidak terdengar lagi. Di sisi lain, para rasi melihat situasi dan semuanya berfokus melihat Kim Dokja. Banyak rasi yang sedang melihat ke arah Anda. Dalam hatinya Dokja bilang, aku bisa merasakan semua pandangan rasi berpusat pada aku. Seseorang pasti telah memblokir sampai suara Bihyung tidak terdengar lagi. Jiwa Goryeos dalam tubuh Dokja bilang, apa kau ketakutan? Dokja malah tersenyum. Tidak, malahan ini jadi semakin menarik. Goryeos sontak heran. Beberapa rasi meneriakkan nama Anda. Anda telah mendapatkan 2000 koin dari kenting bonus. Goryeos bilang, tembok takdir teramat tinggi. Apa kau mampu? Para rasi mulai merasuki tubuh para inkarnasi. Dokja mengeluarkan skill bookmark. Sekalipun tinggi, tembok tetaplah tembok. Jika harus, aku bisa menghancurkannya. Dokja mengambil ancang-ancang. Aku pilih bookmark ke-6, Gergios Rodgraim. Tubuh Dokja mulai mengecil. Goryeos heran, teknik dari seorang Liturni, kau sungguh menarik sekali.
Dokja meminum potion. Ayo kita lakukan. Dengan teknik electrification dan kekuatan Goryeus, Dokja dalam sekejap mata menebas kekuatan para rasi dan menghentikan plausibilitas yang diterima inkarnasi. Dokja kemudian berubah bentuk. Hentikan, untuk apa kalian bertarung seperti ini? Tunggu, bukankah kau Uglis King? Seharusnya kau sudah mati. Dokja bilang, kalau kalian tahu aku, berarti kalian sudah paham situasinya. Banyak inkarnasi memberi penghormatan pada Anda. Mereka bilang, terima kasih soal skenario ke-8. Sepertinya rumor tentang kau hidup kembali itu nyata. Fable tentang kebangkitan Anda tersebar luas. Pencapaian baru, Mediating Messiah, telah ditambahkan ke Fable ke-6 Anda. Dalam hatinya Dokja bilang, sepertinya orang-orang ini dari Paradis. Kalau begitu, Jonghyuk dan rekan-rekanku ada bersama mereka. Tak lama kelompok Wanderer datang. Si nenek menghampiri Dokja. Kita ketemu lagi anak muda. Bagaimana caramu kabur dari Agate Formation? Dokja bertanya, kenapa kalian saling bertarung? Kenapa lagi? Kalau bukan karena dirimu, kau tak boleh pergi ke skenario berikutnya. Apa itu yang dikatakan ibuku padamu? Si nenek mengeluarkan skill, tubuhnya menjadi kekar. Dokja berkata, maaf, tapi kali ini aku akan melawanmu dengan santai saja. Di bawah berkat rasi Goryeus Spine Sword, seluruh status Anda meningkat sebanyak 10 selama 30 menit. Mereka mulai bertarung. Si nenek teriak, "Spirit, datanglah. Status Anda telah melampaui batasan manusia untuk sementara waktu." Dalam sekejap mata, Dokja menghindari serangan itu dan sudah berada di belakang si nenek. Satu pukulan keras diberikan. Tubuh si nenek terhantam dengan keras ke bumi. Anggota Wanderer lain mulai panik melihat kekuatan Kim Dokja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah, admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.